Kenapa mama sini cubit-cubit deh? Ambil sisir dia patuhan keren satu. Bunda Angga. Ya Bun. Bun, kita 4 kelompok hari ini ya Bun. Iya Bunda. Sampai 8 kan. Ya jadi kalau bisa kita gercep aja ya. Jadi nggak usah buang-buang waktu gitu. Takutnya waktunya nggak cukup. Iya. Mudah selesai kelompok 5. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Oh ya, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah ada 29 yang masuk. Ya, kita masih menunggu teman yang lain. Terima kasih. Hari ini hari Sabtu ya. Jadi kita akan melanjutkan mata kuliah kita itu dengan presentasi yang kita anggap sebagai UTS ya, dengan mata kuliah Ibu itu gelar dan aku. Ini 2 SKS kan? Jadi kalau 2 SKS kalau dapat nilai A berarti 2 kali 3. 2 kali 4. 8 berarti. Kalau dapat nilai B 2 kali 3 berarti 6. Ini nilai A semuanya ya, amin. Ya, amin. Alhamdulillah sampai itu anak. Amin dulu. Selalu ya kan 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 2 kalau dapat A 2 kali 4 berarti 8. Kalau dapat B 2 kali 3 6 ya. Jadi mudah-mudahan dapat nilai A semuanya. Masuk lagi yang lainnya sayang ya, baru 29 nih. Kita ada lebih 29 orang ya. Ya terima kasih. Hari ini kita bergabung di mata kuliah Ibu. Ini yang belum tampil ada 2 kelompok kalau tidak salah ya. Betul, betul salah Ibu. Ya, 4 Ibu. 4 lagi Bu. 4 lagi. Iya. Kan 4 lagi kan. Jadi karena 4 lagi kita minta yang kelompok yang belum tampil untuk dapat mempresentasikan, mendiskusikan makalah yang telah dibuatnya bersama-sama. Walaupun mungkin dalam satu kelompok ada 4 orang ataupun 5 orang berbeda-beda tempatnya, tapi kan bisa berkomunikasi melalui online ya. Misalnya si A membuat PPT-nya, yang ini nanti presentasinya, yang satu lagi sebagai moderatornya, yang satu lagi menjawab pertanyaan. Kan jadi kita ada tim solid namanya ya. Ya seperti itu kan, Ananda? Jadi walaupun kita jauh-jauh nih kumpulnya, tapi dalam suatu tim untuk membuat kelompok bisa tercover semuanya ya. Jadi kita buka aja ya. Kita buka kelompok yang belum tampil, kelompok berapa yang belum tampil? 5 Bu. Berapa? 5, 6, 7, 8. Berarti 4 kelompok lagi. 5, 6, 7, 8 ya. Kelompok 5 bisa mempresentasikan sekarang. Kelompok 5 namanya ya bisa ya. Ya kita mulai dengan kelompok 5. Dipersilakan untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas yang telah dibuat bersama, yaitu tugas kelompoknya. Dipersilakan untuk kelompok 5. Siapa-siapa kelompok 5 sudah ada di sini. Oke, ini sudah ada di sini. Ya, silakan ya, Ferawati. Silakan Vera. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya
sehingga hari ini, pagi ini tepatnya alhamdulillah cerah ya. Pagi ini kalau di Pekanbaru cerah. Ya, cerah. Pagi yang cerah, pagi yang cerah, semoga membawa berkah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami dalam mata kuliah Gerak dan Lagu pada Pendidikan Anak Usia Dini di bawah bimbingan Ibu dosen Hajah Mafuah. Insya Allah selalu sehat dan dalam rangka ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Ya, iya. Semoga teman-teman juga seperjuangan yang hadir pagi ini juga dalam keadaan sehat dan semangat kita untuk kuliah hari ini. Baiklah, sebelum saya mulai, sebelum kelompok kami membacakan hasil diskusi kami, saya akan membacakan dulu anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Bunda Ainul Mardiah, yang kedua Martini, yang ketiga Adam, yang keempat Sumiati, dan yang kelima saya sendiri Ferawati Sri Wahyuni. Baiklah, atau saya absen dulu ya Bu. Suaranya saya buka laptop juga nih. Apa bergema di situ ya? Suaranya bergema. Iya. Dikecilin. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan penyampaian hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Bunda Husnul Saadah. Bunda Husnul udah ada Bun? Baik, kepada Bunda Husnul kami persilakan. Silakan Bunda. Sudah kelihatan Bun? Ya, oke. Sudah Bun. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi yang berjudul Lihatkan dulu ya, yang lain. Lihatkan suaranya. Ya. Lanjut pada pendidikan anak usia dini. Ya, lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk kepribadian, keterampilan, dan perkembangan kognitif anak. Pada masa emas ini, anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan cepat, terutama melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Salah satu metode yang telah terbukti efektif dalam membantu proses pembelajaran pada anak usia dini adalah melalui penggunaan lagu. Pengertian lagu. Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama dan syair yang membentuk harmonisasi. Lagu merupakan bagian dari musik dan sering digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan, mengekspresikan emosi, dan menyampaikan kritik. Lagu anak usia dini adalah lagu yang berjiwa anak-anak dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Setiap lembaga pendidikan anak usia dini tentu menerapkan lagu anak-anak dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan setiap hari.
Lagu yang diterapkan hanya bersifat sebagai suatu aktivitas rutin yang diterapkan di lembaga. Tidak hanya dalam aspek kognitif, lagu juga mendukung perkembangan emosional anak melalui lagu-lagu yang bercerita tentang berbagai perasaan dan situasi. Anak-anak dapat belajar mengenali dan mengungkapkan emosi mereka. Manfaat lagu bagi anak usia dini: menyampaikan pesan, kebutuhan, keindahan alam, diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial, dan nasionalisme kepada anak dengan sederhana dan menyenangkan. Lagu anak merupakan salah satu saran mendidik anak, sebab lagu anak dapat menyampaikan pesan, ketuhanan, keindahan alam, diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial, dan nasionalisme kepada anak dengan sederhana dengan menyenangkan. Yang pertama, melatih anak pangkas bicara. Yang kedua, mendengarkan lagu yang berirama musik dapat merangsang anak untuk menghafalkan banyak kosakata sehingga mereka lebih fasih dalam berbicara. Yang ketiga, mengenalkan hal baru. Yang keempat, membuat anak lebih pintar. Yang kelima, mempertajam daya ingat anak. Yang keenam, memperluas komunikasi dan imajinasi. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas anak. Yang kedelapan, menumbuhkan kepekaan anak mengenal diri sendiri. Yang kesembilan, mengasah kemampuan literasi dan bahasa. Yang kesepuluh, melekatkan hubungan anak dan orang tua. Yang ke-11, mendengarkan lagu bersama dapat meletakkan hubungan anak dengan orang tua. Berikut adalah beberapa peran lagu dalam proses pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu mengenalkan banyak hal. Yang kedua, mengasah kepekaan dan literasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan ekspresi. Yang keempat, membantu pembentukan karakter. Yang kelima, mengaktifkan interaksi dalam pembelajaran. Lagu memiliki banyak pengaruh positif pada perkembangan anak usia dini, diantaranya yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan mendengarkan musik dapat meningkatkan kecerdasan anak karena sel-sel otaknya lebih aktif bekerja. Yang kedua, kognitif. Musik dapat mempercepat perkembangan otak bayi dan meningkatkan kognitif anak. Yang ketiga, motorik. Memainkan alat musik dapat melatih kemampuan motorik anak. Yang keempat, bahasa. Musik dapat membantu perkembangan bahasa awal anak. Yang kelima, emosi. Musik dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengatur emosi anak. Yang keenam, sosial. Musik dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan diri, harga diri, dan ekspresi diri. Yang ketujuh, kreativitas. Musik dapat menyanyikan dapat merangsang kreativitas anak. Yang ke-8, sikap. Musik dapat membantu membentuk sikap positif anak untuk siap belajar di sekolah. Dan selanjutnya yaitu imajinasi. Musik dapat mengembangkan imajinasi anak. Berikut merupakan beberapa judul lagu yang bisa diajarkan kepada anak di sekolah. Nama-nama hari: rajin ke sekolah, dua mata saya, panca indera, tangan dan kaki, sayang semua, taman kanak-kanak, dan yang lainnya. Optimalisasi penggunaan lagu sebagai media pembelajaran di PAUD memerlukan strategi yang tepat agar manfaat dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pilih lagu yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Integrasikan lagu dalam kegiatan harian. Gunakan lagu untuk mengajar konsep baru. Kombinasikan lagu dengan gerak fisik. Ciptakan lagu yang berkaitan dengan tema pelajaran. Manfaat teknologi dalam pembelajaran lagu. Libatkan anak dalam proses penciptaan lagu. Gunakan lagu untuk mengatasi tantangan emosional. Evaluasi dan variasikan penggunaan lagu. Kendala dan solusi penerapan lagu pada anak usia dini. Meskipun lagu memiliki banyak manfaat sebagai metode pembelajaran di PAUD, terdapat beberapa tentang dalam penerapan. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya.
keterbatasan variasi lagu, kurangnya kemampuan bernyanyi guru, kurangnya fokus anak, keterbatasan teknologi, lagu tidak selalu sesuai dengan pembahasan, perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Kesimpulan mengenai peran lagu dalam pendidikan anak usia dini dapat dirangkum sebagai berikut. Lagu merupakan media pembelajaran yang efektif karena mampu menarik perhatian anak-anak melalui melodi dan lirik yang sederhana. Lagu membantu anak memahami berbagai konsep dasar seperti angka, huruf, warna, dan bentuk dengan cara yang mudah diingat. Pengulangan dalam lirik lagu juga memperkuat daya ingat dan memfasilitasi pemahaman anak terhadap materi yang diajarkan. Lagu berperan penting dalam mengembangkan keterampilan bahasa anak. Melalui lagu, anak-anak diperkenalkan pada berbagai kosakata baru dan diajak untuk melatih mengucapkan serta memahami makna kata-kata. Lagu dengan irama dan intonasi yang jelas membantu anak-anak dalam menguasai bahasa, meningkatkan kemampuan berbicara, dan mengasah kemampuan mendengar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bunda Ferawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Husnul Saadah yang sudah membacakan. Ya Bu? Ya, lanjut lagi saya. Kalau suaranya kurang jelas, Bunda Husnul agak sehat ya Bunda. Mudah-mudahan bisa juga materinya di PPT dan makalah yang sudah kami kirimkan di grup. Baiklah, selanjutnya kita menerima pertanyaan dari bunda-bunda semua. Untuk pertanyaan ya Bu? Ya, satu-satu aja lah ya, karena kita masih ada lagi yang lain ya. Oke. Ini sudah ada yang angkat tangan. Eka Dewi Susanti. Kelompok berapa Eka? Eka kelompok berapa yang bertanya? Lupa Bu nama kelompoknya. Hah? Eka nomor kelompok berapa sayang? Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut. Terus lagi yang kedua Hasti Mesra. Kelompok berapa Hasti? Kelompok 1 Bunda. Oke, kelompok 1. Oke, kita apa dulu? Eka Dewi Susanti dan siapa lagi yang lain angkat tangan ya? Ya Bun. Bagaimana membantu tema kau? Ada. Rosna kelompok berapa mewakili ya? Rosna kelompok berapa? Kelompok 1 udah. Kelompok berapa? Calemas 4 Bun. 4. Kelompok apa yang tampil nih kan? Baik, nah itu cek rotelo kok lah. Kelompok 5 nggak Bu yang tampil? Oh, masuk kelompok 5 yang tampil nih ya? Coba yang Kelompok tampil ini kelompok berapa? Bagaimana nomor 2? Betul. Ini Oke. Kita yang tampil ini kan kelompok 4 kan? kelompok 5 Bun. Oh iya. Membantu Bunda Hasti. Kami pertanyaan dari kelompok yang panjang. Oke, untuk Eka Dewi Susanti, silahkan bertanya. Ambil tutup dulu, Bay. Tutup sana, Bay. Mana Eka? Oke, Udah kan, udah kenyang kan? Nanti lanjut lagi ya. Terima kasih. Jangan luang nasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nama saya Eka Dewi Susanti, ingin bertanya kepada kelompok 5, berikan contoh musik yang baik atau sesuai perkembangan anak usia 4 dan 5 tahun. Itu aja Bun. Contoh musik yang sesuai ideal ya. Contoh musik Atau lagu Bun. yang sesuai. Musik apa lagu ini deh? Sekarang kita bahas lagu sayang.
Lagu atau musik? Lagu musik sama aja ya. Iya. Lagu. Contoh lagu. Ya. Iya. Musiknya musik anak-anak lah. Ini berarti nada lagu ya. Musik. Contoh lagu yang sesuai dengan perkembangan anak. Seperti apa? Oke. Lanjut, yang lain. Eka siapa tadi? Si Hasti Mesra. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 1 Bunda. Ya, lanjut, Hasti. Pertanyaannya, bagaimana lagu dapat membantu Inilah. Itu udah kotor ini nak. Bagaimana lagu dapat membantu memperkenalkan konsep 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 dasar seperti angka, sebilangan aja ya. seperti angka, huruf, warna, dan bentuk kepada anak-anak. Udah nanti aja. Sudah Bunda? Catat ya kelompok 1 kelompok 5 ya. Widya Fitri kelompok berapa Widya? Widya kelompok 4 Bu. Oke lanjut. Tadi udah kelompok 4 kan? Udah harus kelompok. Udah ya Bu. Ada Rosna kelompok berapa? Cepat. 4 Bun. Yang mana duluan ya? Rosna duluan lah ya. Tadi Kelompok ya. Bu Rosna kelompok 4 juga ya Bu. Iya. Iya. Oh ya. Nggak apa-apa Bun. Ya, ada. Nanti dikat dulu. Tak apa-apa nanti kita lanjutkan dulu dia ya. Nah, coba Rosna dulu. Apa mau dengar? Baik Bu. Oke, makasih Bunda atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ini mengajukan kepada kelompok 5 pertanyaannya. Apa manfaatnya gerak dan lagu? Apa saja apa manfaatnya gerak dan lagu diterapkan kepada anak usia dini? Apa manfaatnya? Oke, 4, 5 sudah, 1, 2. Yang 2, kelompok 2 siapa? Bunda Yuliana kelompok berapa Bun? Yuliana kelompok berapa? Saya kelompok 8 Bun. Kelompok 8 lanjut sayang, boleh. Ya, ini terang. Kelompok 8, ya apa pertanyaan Yuliana? Bagaimana cara kita Strategi? Bagaimana cara kita, Bun, Cara kita sebagai guru mengajarkan lagu kepada anak tunawicara dan tunarungu? anak bicara, anak berkebutuhan khusus saja lah ya. Ya. Ini anak bicara tunarungu. Bagi buta tuli nih ya? Iya, nggak bisa berbicara sama tuli dia, Bunda. Oh, buta tuli berarti bicara tunarungu. Oke, lanjut kelompok 7. Kelompok 7 siapa? Perwakilan. Kelompok 7 biar cepat. Perwakilannya siapa? Ayo. Saya Bun. Siapa saya? Imelda Bunda. Imelda Jainal, silahkan cantik. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda. Pertanyaannya, bagaimana peran penting lagu Peran penting
lagu terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Sudah, Bunda? Oke, terima kasih pada kelompok 8 udah, Bunda. Saya belum. Oke, Dari kelompok kelompok 3. 3 udah. Sri Wahyuni. Oke, kelompok 3 Sri Wahyuni, kelompok 3 belum. Oke. Sri Wahyuningsih, Bun. Sri Wahyuningsih. Kelompok 3 ya. Sri Wahyuningsih ya. Ya. Ini dalam pemahaman kan temanya lagu. Jadi ini untuk pemahaman anak itu memahami lagu itu. Misalnya dalam lagu Balonku Ada Lima. Nah, yang ditanyakan kepada anak-anak itu apa warna balon yang disebutkan dalam lagu Balonku Ada Lima. Nah, gitu, Bu. Jadi maksudnya pemahaman tentang makna lagu. Jadi kita mengajarkan pemahaman tentang makna lagu. ya. Yang mau ditanyakan apa? Apa itu pemahaman tentang makna lagu? Maksudnya itu. Iya, Pemahaman, gitu. pemahaman tentang makna lirik suatu lagu. makna suatu lagu ya. Iya, Pemahaman iya. tentang makna suatu lagu bagi anak usia dini ya, seperti itu. Iya. Contohnya lagu Iya, Bu. ya. Ya. Terima kasih. Itu, Bu. Pemahaman Ya, Bu. tentang Betul. makna suatu lagu pada anak usia dini. Paham dah anak-anak itu tentang konsep lagu yang dinyanyikannya itu ya? Ya, oke. Pemahaman suatu lagu pada anak usia dini. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Sama-sama, Bu. Oke, kelompok 2, kelompok 5 sudah, kelompok 5 sampai 7, 8, 3, 6 tadi udah ya. Kelompok 6. Kucing ular. Dua kucingnya kan? Ada. Thank you.